Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 231210025, kelas 23A1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas Muhammadiyah Palopo. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah profesi keguruan oleh dosen pengampu Ibu Hajeni SPD MPD. Adapun judul materinya yaitu Kurikulum Merdeka dalam Pandangan Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengenal sosok Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Jasanya yang paling dikenal tentunya adalah saat mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Atas jasanya dalam dunia pendidikan, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 28 November 1959. Selain itu, tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ia memiliki nama asli Raden Mas Suhardi Sorjaningrat. Nama Ki Hajar Dewantara sendiri baru disandang pada 3 Februari 1928. Ayahnya bernama Pangeran Arya Sorjaningrat, sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Ia merupakan cucu Pakualam III. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai sosok yang berjiwa lembut. Sejak kecil, ia tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga seni. Di balik kelembutan Dewantara merupakan sosok yang kritis. Ia menantang dengan keras praktik kolonialisme dan feodalisme yang marak terjadi. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidikan Indonesia yang dianggap sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Dia adalah pendiri dan ketua pertama dari Badan Penyelidik Pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dia juga merupakan pendiri dan ketua pertama dari Badan Penyelidik Pendidikan Nasional BP2BN yang dibentuk setelah kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pengenalan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah pendekatan dalam mengajar yang menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel dan inklusif. Pendekatan ini menekankan pada peran aktif siswa dalam proses pembelajaran dan menekankan pada pengembangan keterampilan dan kemampuan yang akan membantu mereka menjadi warga negara yang sukses dan berkontribusi pada masyarakat tentunya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kurikulum merdeka adalah cara untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia seperti tingkat melek huruf yang rendah dan kurangnya keterampilan hidup yang diperoleh oleh siswa. Dia percaya bahwa pendekatan ini akan membantu mengatasi ketegangan antara pendidikan formal dan informal dan akan membantu siswa mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk berhasil di pasar kerja. Secara keseluruhan, pandangan Ki Hajar Dewantara tentang kurikulum merdeka adalah bahwa itu adalah cara untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia dan membantu untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk berhasil di pasar kerja. Seperti itu. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya mau mengajak adik-adik berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palopo. Ayo adik-adik, bergabunglah dengan kampus kami, khususnya jurusan Pendidikan Jasmani. Rasakan pengalaman belajar yang tidak membosankan, penuh tantangan, menyenangkan, dan menginspirasi tentunya. Melangkah bersama untuk meraih kesuksesan dan dapatkan pendidikan yang baik dengan bergabung di kampus kami dan persiapkan diri untuk mewujudkan masa depan yang cemerlang dan sesuai dengan harapan. Salam olahraga. Visi program studi menjadi program studi pendidikan jasmani yang unggul, islami, dan berwawasan sosio-teknopreneur. Misi program studi menyelenggarakan pembelajaran pendidikan jasmani yang berkualitas dan berkesinambungan dengan semangat sosio-teknopreneur, menyelenggarakan penelitian yang relevan dan inovatif dalam bidang pendidikan jasmani dan keolahragaan sesuai dengan perkembangan ipteks, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keilmuan di bidang pendidikan jasmani dengan rasa empati dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan citra lembaga melalui publikasi karya ilmiah dalam bidang pendidikan jasmani, prestasi dalam keolahragaan, dan karya monumental keolahragaan lain, serta melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat regional, nasional, dan internasional, menyelenggarakan aktivitas pendidikan berdasarkan nilai Islam dan kemuhammadiyaan untuk mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, serta pengembangan soft skill di bidang sosio-teknopreneur. Salam olahraga. Terima kasih.